Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip statis. Nah, tapi sebelum kita membahasnya, teman-teman sekalian, kita akan lihat ataupun kita akan melihat mengenai kisi-kisi ataupun materi pokok untuk tes P3K teknis, khususnya formasi arsip Paris tahun 2023 ini. Jadi ini sesuai dengan surat Menteri Pan-RB ya, yang keluar tanggal 30 Oktober tahun 2023. Jadi materi pokoknya pun juga seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan, ini adalah materi pokok soal kompetensi teknis untuk jabatan arsip Paris tahun 2022 kemarin, dan ini untuk tahun 2023 ya. Jadi meskipun kalau kita lihat di sini memang pada dasarnya tidak jauh beda, tetapi mungkin uraiannya lebih khusus ya, ataupun lebih kompleks gitu. Nah, kita juga akan lihat di sini, ini untuk arsip Paris terampil, tentu akan ada pengelolaan arsip dinamis, dan juga akan ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis. Terus di dalamnya juga tentu arsip dinamis ada arsip aktif, ada arsip inaktif, dan teori dasar pengelolaan arsip statis. Terus juga ada pengelolaan arsip statis, restorasi arsip, kemudian pemeliharaan arsip, dan teori dasar pembinaan kearsipan. Nah, begitupun dengan ahli pertama. Jadi ahli pertama juga tidak akan lepas dari pengelolaan arsip, tidak akan lepas dari pengelolaan arsip dinamis dan juga arsip statis ya, baik reservasi arsip statis, perundang-undangan tentang arsip statis, dan sebagainya. Jadi arsip statis dan arsip dinamis tentunya ini akan senantiasa ada ya dalam tes kemampuan teknis untuk jabatan fungsional arsip Paris tahun 2023 ini. Baik, kita akan memasuki arsip statis. Kemarin kita sudah bahas di sini arsip dinamis, dan kita akan masuk ke kita akan masuk ke arsip statis. Nah, arsip statis ini di sini dalam pengelolaannya itu terbagi ataupun ada beberapa tahap atau 4 proses ya. Di sini ada akuisisi, pengolahan, reservasi, dan akses. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pengelolaan arsip statis ini, teman-teman harus tahu sedikit di sini ada pendekatan life cycle. Nah, life cycle ini jadi kita harus mengetahui alur perjalanan arsip ya, mulai dari arsip dinamis sampai arsip statis. Jadi teman-teman, pada dasarnya arsip statis itu merupakan arsip yang dulunya juga dinamis, dulunya pun juga pernah mengalami proses arsip aktif dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena habis masa retensinya, maka mengalami proses akuisisi dan akhirnya berada di lembaga kearsipan dan memasuki manajemen ataupun dalam pengelolaan arsip statis. Nah, jadi arsip statis ini tentu dulunya itu adalah arsip dinamis. Tetapi arsip dinamis belum tentu memasuki arsip statis, karena nanti akan mengalami proses penyusutan, teman-teman. Nah, di proses penyusutan ini, apakah arsip yang tadinya aktif setelah habis masa retensinya nanti akan diakuisisi dan akan menjadi arsip statis, atau justru nanti akan menjadi arsip musnah gitu. Jadi pada dasarnya kalau bahasa seorang arsiparis itu, tidak semua arsip itu akan masuk neraka gitu. Jadi ada beberapa arsip yang memang jadi statis gitu. Jadi masuk surga istilahnya gitu. Jadi makanya kenapa beberapa arsip-arsip, khususnya arsip penting itu tidak boleh menggunakan owner gitu. Lebih baik menggunakan folder atau menggunakan map supaya arsipnya tidak rusak. Jadi nggak boleh sampai arsip itu menjadi cacat, dimasukkan dalam ogner ataupun misalkan nanti dibolong-bolong seperti itu ya. Nah, karena bisa aja arsip-arsip tersebut ternyata nanti mengalami proses akuisisi, kemudian nanti akan menjadi arsip statis gitu, yang nantinya akan dijadikan pemanfaatan dan digunakan gitu. Jadi ini alurnya life cycle mulai dari arsip dinamis,
proses arsip dinamis itu dari sini ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas arsip dinamis. Nah ini yang di lingkaran merah ini adalah arsip dinamis. Setelah nanti arsip dinamis setelah habis masa retensinya ataupun jadwal jadwal retensi arsipnya itu sudah habis, nah nanti akan masuk ke akuisisi di sini atau proses pertama dari arsip statis. Setelah itu berjalan ataupun memasuki di sini arsip ataupun prosedur arsip pengelolaan arsip statis. Nah di sini ada ada peringatan ya bahwa tidak akan ada bukti sejarah bagi generasi yang akan datang jika arsip tidak dikelola sejak masa aktif. Jadi mulai dari arsip aktif ini harus mulai dikelola dengan baik sehingga nanti ketika memasuki masa arsip statisnya pun juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Itulah mungkin life cycle-nya arsip dari mulai arsip dinamis sampai dengan arsip statis. Nah, berikutnya kita akan masuki pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis itu kita bisa lihat di sini. Pertama akan memasuki masa akuisisi. Nah, proses akuisisi ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah proses pertama setelah arsip memasuki ataupun setelah arsip habis masa retensinya. Jadi beberapa arsip yang kategorinya ini bisa dimanfaatkan ataupun maksudnya bisa memasuki ke dalam pengelolaan arsip statis nanti akan mengalami beberapa proses. Yang pertama, akuisisi ini juga harus memperhatikan daftar usul dari arsip statis itu sendiri. Kemudian nanti ada penentuan status arsip. Nah, status arsipnya ini seperti apa gitu ya. Kemudian dokumentasi pengelolaan arsip dan juga ada daftar arsip statis yang hilang. Nah, jadi nanti akan ada DPA ya, kalau misalkan di kepolisian itu ada DPO, daftar pencarian orang, kalau di kearsipan itu istilahnya ada DPA, daftar pencarian arsip. Jadi ada beberapa arsip penting yang memang dinyatakan hilang dari daftar arsip, maka nanti itu akan lembaga kearsipan itu harus membuat surat edaran ataupun surat pengumuman kepada masyarakat umum bagi siapa yang menemukan ataupun memiliki arsip yang bersangkutan atau arsip tersebut yang dinyatakan hilang, maka harus dikembalikan pada lembaga kearsipan gitu teman-teman. Nah setelah itu akuisisi ini harus memperhatikan dua proses di sini ya, mulai dari pemantauan dan verifikasi. Nah dalam pemantauan di sini yang dipantaunya itu adalah memantau pemantauan tatanan fisik dan juga daftar arsip statis. Begitupun dengan verifikasi. Yang diverifikasi itu adalah dilakukan pemeriksaan terhadap arsipnya dan juga daftar arsip statis tersebut gitu. Nah, setelah selesai diakuisisi, nanti kita akan masuk ke dalam pengolahan. Dalam pengolahan ini harus memperhatikan prinsip asal-usul. Yang kedua, prinsip aturan asli. Dan yang ketiga itu adalah standar deskripsi arsip. Nah, prinsip asal-usul ini adalah memperhatikan asal-muasal arsip gitu ya. Jadi, awalnya arsip yang dinyatakan arsip statis ini dulunya masa aktifnya ini adalah arsip di mana gitu. Masa arsip dinamisnya ini adalah pencipta arsipnya ini apa, misalkan lembaga ataupun dinas instansi ataupun perangkat daerah mana yang menjadi pencipta arsip awalnya. Jadi diketahui asal-usulnya. Prinsip asal-usul ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah prinsip aturan asli. Ini juga sama ya, aturan asli harus diperhatikan dan kemudian standar deskripsi arsip. Ini dalam proses pengolahannya. Nah, setelah memperhatikan poin-poin tersebut, ini ada 3 tahapan pengolahan. Yang pertama adalah struktur informasi arsip statis. Nah, struktur informasi arsip statis ini harus memperhatikan keempat proses ini. Yang pertama adalah PONS. PONS itu adalah keseluruhan daripada arsip. Nah, keseluruhan dari beberapa arsip, dari seluruh arsip. Jadi arsip struktur informasi arsip statis ini yang pertama PONS, jadi keseluruhan dari arsipnya. Kemudian ada series. Kalau series ini adalah
beberapa bagian dari arsipnya, tetapi masih ada dalam satu kesatuan. Kemudian ada file. Kalau file ini, teman-teman kalau masih ingat dalam proses pemberkasan dalam arsip dinamis, itu ada beberapa file. Jadi, proses pemberkasan itu tergantung dari jenis pekerjaan atau jenis kegiatan. Jadi, yang akan diberkaskan ini adalah kegiatan atau sifatnya kegiatan atau pekerjaan misalkan. Nah, nanti sudah jadi satu berkas itu terdiri dari beberapa file. Nah, file di sini itu adalah file yang sudah diberkaskan gitu. Jadi file yang sesuai dengan pemberkasan awalnya tadi. Jadi kalau misalkan di arsip dinamis itu ada beberapa file yang sudah diberkaskan, nah itu file di sini itu maksudnya itu. Nah, kemudian ada item. Kalau item ini adalah kan file ini adalah terdiri dari beberapa item. Nah, item ini adalah komponen-komponen dari file tersebut gitu. Jadi mulai dari font sampai dengan item ini saling berurutan dan memang harus tersusun. Makanya di sini memperhatikan struktur informasi arsip statis. Jadi struktur informasi arsip statis ini diperhatikan urutannya, font, series, file, dan itemnya gitu. Nah, berikutnya kita akan melihat ataupun memperhatikan ataupun melakukan proses penataan fisik arsip statis. Nah, yang ditatanya ini adalah fisiknya gitu. Arsip statis yang sudah masuk dalam proses pengolahan ini harus diperhatikan mulai dari penyimpanannya di rak, terus di dalam rak itu ada box, di dalam box itu ada folder, di dalam folder itu ada item. Jadi, item ini disusun sedemikian rupa, ditata secara fisik dalam proses penyimpanan ataupun penataan fisik arsip statis. Itemnya ini dimasukkan ke dalam folder, foldernya itu ada di dalam box, dan box ini ada di dalam rak. Kemudian kita masuk dalam pembuatan finding edge. Finding edge ini adalah sarana temu kembali. Nah, sarana temu kembali ini harus memperhatikan ketiga ini. Yang pertama adalah daftar arsip statis. Jadi kita lihat dari daftar arsip statisnya, kemudian inventaris dan guide. Nah, inventaris ini adalah data arsip-arsip yang tadi ya, yang memperhatikan prinsip-prinsip aturan asli. Jadi asal muasal dan aturan aslinya ini di mana diperhatikan dalam inventaris ini. Kemudian ada juga guide ya. Guide ini sesuai dengan namanya. Jadi nanti ada guide khusus yang memperlihatkan arsip itu disimpan di mana. Jadi akan mempermudah dalam proses pencarian arsip ataupun proses seperti namanya finding edge, sarana temu kembali arsip. Jadi ketika nanti arsip diakses ataupun arsip digunakan itu ataupun arsip diperlukan dalam penyimpanan ataupun dalam prosesnya, dalam pengolahan ini ada sarana temu kembali sehingga memudahkan untuk melakukan pencarian arsip gitu. Berikutnya ada preservasi. Preservasi ini terbagi dalam dua ya. Preservasi itu ada preventif, ada kuratif. Jadi kalau preventif ini teman-teman, preventif itu seperti namanya, jadi preventif ini siap siaga istilahnya, atau preventif ini adalah lebih ke persiapan gitu, persiapan ataupun sebelum terjadi gitu. Jadi siap siaga sebelum terjadi. Jadi pemeliharaan lah gitu. Kalau kuratif ini perawatan gitu, yang sudah terjadi dilakukan perawatan. Ini kuratif. Kalau preventif ini yang belum terjadi disiap-siagakan supaya tidak terjadi. Nah, preventifnya ini mulai dari tempat penyimpanan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu sebagai informasi juga, yang namanya tempat penyimpanan arsip statis ini harus sangat-sangat diperhatikan, mulai dari tempat penyimpanannya, suhu ruangnya, item-item yang disimpannya, terus sirkulasi udara, kemudian suhu ruang,
kemudian lain sebagainya. Ini harus diperhatikan, termasuk salah satu prosedur preventif. Kemudian ada manajemen hama terpadu. Jadi manajemen hama terpadu ini karena yang namanya arsip itu, apalagi arsip lama yang disimpan dan sifatnya sudah menjadi arsip statis, ini sangat penting dan harus dijaga. Salah satunya juga supaya tidak terjadi perusakan-perusakan yang terjadi oleh hama. Makanya harus ada manajemen hama terpadu. Dan juga ada reproduksi. Reproduksi di sini bukan artinya dibuat ulang ya dalam bentuk fisik, tapi dilakukan salah satunya digitalisasi gitu. Karena kan arsip yang sudah, misalkan arsip tahun 50 atau tahun 60 gitu kan. Nah, yang sudah tersimpan secara dilakukan preventifnya ini dilakukan digitalisasi. Jadi reproduksi di sini bukan berarti kan arsip yang sudah diciptakan ataupun proses penciptaan arsipnya tahun 60-an misalkan atau tahun 70-an tidak mungkin dibuat kembali di tahun 2023. Jadi dilakukanlah digitalisasi. Digitalisasi di sini juga termasuk salah satu proses preventif reproduksi. Jadi dilakukan pemproduksian ulang tapi dalam proses digitalisasi. Sehingga arsip-arsip yang meskipun terciptanya di tahun-tahun lama, tahun 60-an, tahun 70-an, tapi sudah bisa terdigitalisasikan. Begitu. Kemudian ada penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana. Nah, teman-teman di sini juga termasuk salah satunya ada beberapa poin kalau nggak salah dari teman-teman yang lakukan tes teknis khususnya untuk jabatan arsiparis, baik ahli pertama ataupun terampil. Itu kemarin ada beberapa pertanyaan yang katanya berkaitan dengan penanggulangan bencana. Jadi memang ini ada perencanaan penanggulangan bencana ini salah satu preventif ataupun kegiatan preventif. Jadi prosedur-prosedur yang dilakukan khawatirnya misalkan terjadi bencana alam, misalkan gempa bumi atau lain sebagainya, maka ada prosedur-prosedur preventif khusus dalam proses preservasi yang dilakukan supaya bisa menjadi supaya bisa menjadi penanggulangan ketika ada bencana, arsip ini setidaknya bisa aman gitu dari bencana-bencana yang memang tidak diharapkan gitu. Nah, berikutnya ada kuratif. Nah, kuratif di sini seperti tadi ya, kalau misalkan preventif itu adalah kita melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum terjadi. Nah, tetapi kalau kuratif ini karena sudah terjadi gitu. Misalkan arsip-arsipnya ini memang sudah lapuk, sudah memang sudah lama banget, misalkan ada arsip tahun 50, tahun 60, bahkan mungkin ada beberapa arsip yang warisan dari zaman kolonial Belanda misalkan, tetapi masih ada di lembaga kearsipan. Nah, itu kan otomatis beberapa arsipnya pun secara fisik sudah memang ada terlihat sudah lapuk ataupun sudah agak rusak gitu ya. Nah, sehingga ini masuk dalam proses kuratif. Kuratif di sini adalah perawatan arsip dengan mempertahankan integritas informasi. Nah, tentunya poin ataupun aspek integritas informasi ini sangat penting ya. Jadi meskipun fisik arsipnya itu sudah rusak, tapi keaslian atau originalisasi atau original order dari arsip ini harus dijaga seperti itu teman-teman. Nah, ini maka dilakukan proses kuratif atau perawatan arsip dengan memperhatikan integritas informasi. Itu teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah salah satu dari proses pengelolaan arsip statis. Nah, teman-teman, salah satu fungsi ataupun fungsi utama, mungkin boleh dikatakan fungsi utama dari pengelolaan arsip statis itu adalah sebagai alat ataupun media informasi ataupun media akses ya. Jadi yang paling persim itu ada APKM ya, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi kebermanfaatan arsip ini sejauh mana sih? Ini akan dilihat dari proses aksesnya di sini. Jadi arsip yang statis ini nanti akan digunakannya itu adalah pada proses pengaksesan ini. Jadi penggunaan arsip statis ini akan digunakan dan penggunaannya pun juga oleh orang yang berkepentingan tentunya, apalagi akses
arsip statis ini ya sangat-sangat riskan gitu dan harus memperhatikan beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tentunya akses di sini juga kita akan melihat jadwal retensi arsip. Jadi rata-rata arsip dinamis ini, arsip statis ini, arsip statis ini adalah arsip yang telah habis masa retensinya ya. Tetapi memang dipergunakan buat beberapa orang yang memang punya kepentingan atau masyarakat umum pun juga bisa mengakses arsip statis ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tentunya. Nah, akses ini adalah proses penggunaan, pemanfaatan, dan layanan publik, teman-teman. Jadi, prosesnya itu seperti ini. Nah, ini prosesnya pun juga sama, bisa manual ataupun elektronik. Karena sekarang sudah ada digitalisasi ini ya, jadi teman-teman bisa mengakses arsip-arsip yang statis ini untuk kebutuhan, misalkan untuk kebutuhan penelitian atau lain sebagainya, itu bisa diakses dengan metode elektronik ataupun metode digitalisasi ya. Nah, tentunya akses ini juga mempertimbangkan yang pertama adalah prinsip integritas. Jadi ini harus sangat-sangat diperhatikan ya, karena arsip-arsip di sini adalah arsip-arsip yang memang integritasnya harus diperhatikan. Kemudian perlindungan dan penyelamatan arsip. Nah, kemudian juga memperhatikan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang KIP, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, jadi teman-teman, ini akses arsip statis ini harus memperhatikan beberapa hal di sini. Tentunya prinsip integritas, perlindungan, penyelamatan arsip, dan juga keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Seperti itu. Ini adalah beberapa poin dalam pengelolaan arsip statis, teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada beberapa kekurangan. Kekurangannya itu datang dari saya, dan apabila ada kelebihan, alhamdulillah ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.